dapat memuji menyembah memuliakan Tuhan dan merindu belajar kebenaran firman-Mu. Fokus secara pada kami sampaikan kami belakang salam. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita. Pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kita ambil dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, berdiri 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap cinta Tuhan. Habakuk sedang mengalami krisis berat, kelaparan, gagal panen, semuanya habis hilang. Tapi dia tetap memuji dan cinta Tuhan. Intinya keadaan boleh hancur, tapi iman dan kasih kepada Tuhan tetap. Kita buka Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Kami minta Bu Gembala bacanya. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya, amin. Artinya apapun yang terjadi, kasih Tuhan ke kita dan kasih kita ke Tuhan tidak bisa dipisahkan. Di sini kita belajar daripada firman Tuhan pada saat ini, apapun yang terjadi kita tetap fokus, kita cinta kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus pada kesetiaan iman kita di tengah badai. Banyak hal yang terjadi di akhir zaman, banyak terjadi kelaparan, kesusahan, kesengsaraan. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Sekarang orang sudah banyak tidak punya pekerjaan, tapi pada saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita sakit, kaki, lutut kita sakit, susah bangun dan sebagainya, tapi kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Jadi yang pertama kita harus komitmen 100% tanpa kita bercabang hati. Kita mencintai Tuhan harus totalitas sepenuhnya dan tidak bergantung pada situasi. Yang kita cinta Tuhan hanya berdasarkan hati kita baik, kita juga senang. Jangan pula hati kita tidak tahu kita marah-marah sama Tuhan. Keputusan untuk mengikuti Tuhan harus diambil sejak kita bertobat, dan juga tanpa takut ada cobaan, godaan, hinaan yang mungkin datang dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita punya komitmen 100% kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun kita ditinggal keluarga kita, orang tua kita, suami atau siapapun teman kita, kita harus tetap cinta kepada Tuhan. Kita harus punya satu komitmen hanya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tetap percaya meskipun dalam badai. Kita belajar dari Ayub. Kita lihat dalam Ayub itu, dalam satu hari itu Ayub mengalami banyak hal. Saat itu dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh di tanah Uz. Jadi orang ini saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan ia menjauhi kejahatan. Ayub mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki banyak ekor domba, kambing. Dia punya 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak-budak. Dia punya anak 10 orang.
Nah, anaknya giliran mereka kalau mereka pesta. Sesudah itu habis pesta, Ayub tuh minta ampun sama Tuhan, dia korbankan segala. Dia mengkorbankan binatang itu domba, minta ampun sama Tuhan. Dia takut anaknya melakukan segala sesuatu hal. Suatu hari ada anak Tuhan. Suatu hari itu, jadi di situ kita lihat bahwa iblis juga ada datang menghadap Tuhan, anak-anak Tuhan dan juga iblis dah. Dia bilang, Tuhan tanya gimana anak si Ayub, katanya dia ini paling saleh. Akhirnya di situ iblis ini kan gak suka, dia bilang, cobalah diambil hartanya, nanti dia akan mengutuk engkau. Kata Tuhan, ya silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Di situ kita lihat bahwa yang terjadi, kemudian iblis ini tidak dia gunakan kesempatan yang ada untuk menggoda manusia. Dan di situ kita lihat bahwa dalam satu hari itu kita lihat bahwa pada suatu hari ketika anak-anak lelaki perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka sulung, datanglah pesuruh pada Ayub berkata, sedang lembu sapi membajak keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan berantas serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hidup padamu. Nah, sementara itu bicara dan juga segala semuanya itu habis akan oleh orang yang jahat. Sementara itu bicara itu datang oleh katanya, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat berhal itu kepadamu. Sementara itu dia bilang bahwa banyak hal lagi yang terjadi. Sementara bicara datang orang yang berkata, orang Kastim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat berita padamu. Bayangkanlah, di situ kita lihat bahwa kambing dombanya semuanya datanglah, semuanya sudah dirampas oleh musuh. Saat orang itu bicara, datang orang yang berkata lagi, anak-anak tuan lelaki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjuru, roboh menimpa anak muda itu sehingga mereka mati. Hanya penjaga itu yang datang lapor kepada Ayub. Maka Ayub berdiri mengoyakkan jubah, janda muncul kepala, kemudian sujud dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Ayub yang orang kaya tadi punya berapa ribu ekor domba, kambing, dan banyak hal yang dia jadi orang paling kaya. Di situ dalam satu hari itu belum lagi orang tuh lapor, dia bilang nanti api dari ini menyambar, datang lagi orang Kastim, datang lagi dan sebagainya. Ada yang kasih tahu terakhir bahwa anaknya pesta, di situ angin topan lah, kata kita itu typhoon, itu angin topan, maka anak itu roboh, maksudnya itu menimpa mereka mati 10 orang. Bayangkan, Ayub langsung koyak bajunya, dia bilang apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang. Luar biasa penderitaan Ayub. Datang lagi iblis menghadap, dari mana kau itu iblis enggak itu. Katanya kamu belum kasih penyakit. Namun dia di situ iblis mulai lagi hantam dia. Akhirnya saking gatal badannya. Dia saking gatalnya dia pakai beling, maksudnya tuh apa tuh pecahan itu, tahu apa tuh gelas gitu. Saking gatalnya dia garuk badannya. Dan saat itu istrinya bilang, coba kau kutuk Tuhan. Enggak, katanya. Kita harus menerima yang baik, kita harus menerima yang tidak baik. Dengan itu Ayub pun tidak berbuat dosa. Luar biasa penderitaan Ayub yang lalu. Bagaimanakah dengan kita? Jangan pula lutut kita sakit, kaki sakit, kan nggak bisa berjalan, mulai ngomel, Tuhan aku udah kasih perpuluhan, aku udah rajin ibadah. Nggak seberapa apa yang dialami oleh Ayub. Saat ini kita belajar apapun yang terjadi, kita mengandalkan Tuhan. Tetap percaya meskipun dalam badai. Yang kita harus belajar daripada Ayub di sini ya. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Saat masalah datang, musibah, respon manusia sering panik, namun iman kita mengajarkan tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima yang baik, tetapi juga tetap setia dan saleh dan tulus menghadapi segala sesuatu yang tidak mengerti. Tuhan memberi, Tuhan memanggil, terpujilah nama Tuhan. Kita belajar seperti Ayub supaya tetap setia dalam badai yang dialami. Dan kita percaya Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap berdaulat. Dan kita harus mencintai Tuhan dalam keadaan kita mempunyai masalah. Kita mencintai Tuhan, kadang kita pun merasa hati kita terluka. Kita mencintai Tuhan saat itu kadang kita mengalami penderitaan. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mengikuti aku, engkau harus apa? Mengikuti aku. Kemudian kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Pada saat ini kita belajar supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kita tekun berdoa. Saat menghadapi masalah, langkah pertama adalah kita harus tenang. Kita pergi ke tempat yang sunyi, kita untuk berdoa. Tuhan menghendaki kita memintanya dengan tulus dan sopan, bukannya menjadi acuh tak ucuh karena kita merasa bahwa Tuhan sudah tahu segalanya. Tapi Tuhan menghendaki kita harus lapor, Tuhan saya mengalami begini, saya mengalami begitu, saya sudah difitnah, saya sudah begini Tuhan. Kita hanya lapor kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita. Pada saat kita sungguh-sungguh kita berdoa, kita mencari Tuhan, dan kita katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mengalami badai, sakit, penyakit, kekurangan uang, dan kita belajar, kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus berkati.